Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan dimulai dalam 3 detik. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. 3, 2, 1. Saya mencari jawabnya, kenapa istri harus taat ke suami. Membuat hati saya jadi longgar, saudara. Kenapa ibu-ibu harus taat ke suami? Kenapa? Saya jawab tuh kenapa itu gini. Jadi Allah mengkodar, saudara jamaah. Allah mengkodar ya. Allah membuat makhluk perempuan itu dicipta oleh Allah. Manusia perempuan ini fisik dan mentalnya lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Fisiknya, secara fisik ya lebih dekat ke neraka, secara mental juga lebih dekat ke neraka. Itu qadar Allah. Maka Nabi itu melihat, faida ra'aitu aktsaru ahlihan nisa. Maka ketika saya lihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Jadi ibu-ibu supaya sadar ya, bahwa secara fisik ibu-ibu itu dicipta oleh Allah, fisiknya lebih dekat ke neraka, mentalitinya juga lebih dekat ke neraka. Fisiknya apa? Setiap bulan ya toh, ya apa? Nggak sholat mens, ya toh, hamil ya kemudian perempuan. Banyak laki-laki yang kelihatannya hamil tapi nggak hamil, saudara ya. Yang hamil ya perempuan. Habis melahirkan yang menyusui ya perempuan, nggak gantian. Pak, aku sing ngelahirno sama sing nyusuni ya enggak, saudara. Terus kalau men itu ya puasa ya enggak, sholat ya enggak, kadang baca Quran ya enggak, kadang zikir ya lupa karena merasa bebas, doa pagi sore lupa. Itu secara fisik. Secara mental, saudara jamaah, perempuan ini dibuat oleh Allah juga gampang emosi, gampang marah, gampang hanyut, gampang terpengaruh. Amal solehnya banyak, tapi karena emosi itu bisa jadi undat-undat. Saya udah gini, masa ini sampai. Dan perempuan itu dibuat oleh Allah, saudara jamaah ya, sandiwaranya itu sampai di luar kepala, di luar akal. Ada saya punya kawan, saudara jamaah, gonceng istrinya, tahu-tahu istrinya itu jatuh, gedabruk gitu. Lah terus, loh kok jatuh? Berhenti suami, naik sepeda motor bukan naik sepeda, saudara. Lah terus jatuh, didatengin, kenapa kamu kok jatuh? Saya pingsan, mas. Kenapa kamu kok jatuh? Saya pingsan, mas. Loh kenapa? Soalnya sama ngomong wayo tadi, loh saya pingsan. Loh pingsan kok iso cerita loh, bro. Etok-etok kan kenemenan, bro, ya loh. Itu kalau nggak makhluk perempuan nggak bisa. Laki-laki sama ngomong wayo gak bakal jungkir balik, bro. Ngomong wayo kamu. Jadi laki-laki itu nggak bakal apa namanya bisa sandiwara kayak perempuan. Perempuan itu, saudara, nggak nangis bisa nangis, menangis bisa tertawa ya perempuan. Iya, menangis bisa tertawa. Ya gitu. Jadi pingsan bisa cerita. Oh tadi sampean pingsan, dah. Habis sampean ngomong wayo, jadi saya itu pingsan. Lah pingsan kok gedabruk, Lur. Terus ditanyai sadar, saya tadi pingsan. Lah pingsan kapan pingsannya? Oke, sejamaah ya. Perempuan ini kenapa harus taat ke suami? Ini jawabnya adalah keadilan Allah. Allah menolong makhluk perempuan melalui seorang makhluk suami. Apa itu? Jadi perempuan, saudara jamaah, karena kurang agamanya, karena kurang akalnya, karena fisik dan mentalnya lebih ke neraka, Allah memberikan pertolongan. Apa pertolongannya? Lihat sabda Rasulullah SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa ato'at
zaujaha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha dkhulil jannah. Ini ngomongin suami istri ini sudah jamaah ya. Kenapa istri harus taat ke suami? Ini jawabnya ada di sabda Nabi yang 4. Jadi perempuan itu kalau sudah punya suami, kalau perempuan punya suami itu hisapannya ada 4. Hanya 4 tok. Idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan itu sudah sholat 5 waktunya. Oke? Wasomat syahroha, puasanya Ramadan dijaga. Terus wahafidot farjaha, menjaga kemaluannya, artinya tidak pernah serong, tidak pernah berzina, tidak pernah mengkhianati suaminya. Yang terakhir wa atoat zaujaha, bisa taat suami, itu qila laha dukhulil jannah. Dikatakan untuk perempuan itu silakan masuk surga. Yang lain-lain tidak dilihat oleh Allah, dimaafkan semua. Yang penting sholat, puasa, menjaga kemaluan dan taat suami. Kalau ada seorang perempuan nekat, saya ingin masuk surga tanpa suami, oh hisapannya berat saudara, susah, mau lolos itu susah. Makanya sabda Rasulullah SAW, lau kuntu amiron ayyasjuda ahadan li ahadin la amartum ra'atan antasjuda li zaujiha. Seandainya saya boleh memerintah manusia sujud ke manusia, yang saya suruh sujud adalah perempuan supaya sujud ke suaminya. Apa? Untuk mendapat ridho suami. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, idza matatil mar'atu wa zawjuha radin qila ladkhulil jannah. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, suaminya bilang saya ridho dengan istri saya, itu cuma satu malahan, qila ladkhulil jannah, dikatakan masuklah surga. Oleh karena itu ibu-ibu ya, mohon maaf ini ibu-ibu ya, kalau punya suami ya, bentuknya apapun, rupanya apapun, hormatilah, jagalah, eman-emanen. Karena apa? Ini gaco saya. Apa gaco itu? Apa bahasa Indonesianya gaco itu? Hah? Kartu as itu loh, apa? Ini senjata saya untuk bisa masuk surga. Suami itu, mama suaminya hitam ya dielus-elus sampai koyok watu hitam bolor gitu. Mama suaminya kurus ya dipijeti bolor. Mama suaminya gemuk ya dielus-elus ngene-ngene dalanku swarga rek. Jadi sejamaah perempuan lihat suami, lihatlah surga. Jangan lihat suami sebagai manusianya. Saudara kalau lihat suami sebagai manusianya itu isinya jengkel tok. Nggih napa nggih bolor? Dulu waktu jatuh cinta pertama saudara jamaah, masya Allah, yang laki-laki itu assalamualaikum disuwe-suwe barangkali lihat, baru mau datang ke masjid tuh gayanya muter, lihat sandalnya nek opo gak bolor ya. Oh ada sandalnya, wis tenang bolor, mau sambung wah ada sandalnya, atau wenang bolor, bosono bolak-balik kok nggak ada sandalnya, tapi ada, mesti ada ini, pakai kudung lain kali. Biasanya apal saudara. Masono dinteni kok ket mangga enek dinteni ya bolor. Tibae dipakai sama mbae bolor. Tewas lawak kuatine bolor ya lah. Biasanya suami istri itu ya kalau baru jatuh cinta baru ini kayak begitu, tapi kalau udah nikah saudara jamaah, wis banyak kelemahannya. Yang cewek kentut itu sampai baunya nempel-nempel di tembok saudara. Kamu ini kentut model apa sih, gak hilang-hilang baunya. Jadi kadang suami istri itu saja mah kalau nggak betul-betul melihat, oh ini suami saya, jalan saya ke surga, itu bisa jengkel sama suami,
bisa benci, bisa paling nggak disuka adalah suaminya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak kalau sudah punya suami, lihatlah ini jalan surga saya. Tetapi dengan tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saudara, terutama ibu-ibu ya, ini saya mendapat kefahaman ini ketika saya dengan adik saya Abdurrahman almarhum. Ini saya cerita ini bukan sebagai apa ya, bukan rahasia keluarga, tapi bagi saya ini sebagai ilmu. Waktu itu saya sama Abdurrahman tuh protes ke ibu, ke emak saya, Mbak Tin, Mbak Lur nggih, Bu Toha. Saya itu protes. Lah iya mak, maksudnya itu saya ngelihat mak itu ya kerja, ya apa, menghidupi keluarga, yang ngajar ngaji saya sampai Dawud ini ya mak, saudara. Pagi bangun duluan, masak, nyiapin ini semua. Terus saya ngelihat bapak itu ya, menurut saya bapak itu hidupnya fun, saudara. Apa fun itu, saudara? Happy husband, saudara. Mana-mana naik motor baru, wah kesana pokoknya zaman ke warung sate sak Jombang sak Jawa Timur ini insya Allah bapak tahu, saudara. Ya sama ibu saya diturutin semua, sampai pengen wayu dilamarkan, dikasih mas kawinnya, dikasih bulanannya. Terus saya protes gini, mak sama New York nopo sih mak, sama tuh gimana, sama Abdurrahman ini protes di pasar, protesnya, saudara. Tahu apa, saudara jamaah? Ibu saya itu sambil menangis. Ya enggak, kalau saya cerita jadi enggak enak. Jadi ibu saya itu sambil menangis itu bilang gini, nak, kamu jangan membuat saya jadi lemah. Kamu jangan membuat saya jadi, saya begini sebenarnya ya karena saya ingin masuk surga. Bukan saya ini jagoan, bukan, saya ini manusia biasa. Mestinya kamu nasihatin saya, mak jazakillah khairan, mak bisa jadi baik, bisa seperti ini, bisa ngurmatin suami kayak gitu, bisa. Masya Allah, sudah jamaah, itu surga saya ya di bapakmu ini. Seberapapun beratnya saya ridho asal ditukar oleh Allah surga. Perkara bapakmu ini itu urusan bapak kamu. Jadi saya nggak boleh nggak taat sama bapak kamu. Kalau bapak kamu itu semau, itu urusannya hisapannya di sisi Allah. Saya takut hisapan saya sendiri. Itu sambil menangis, saudara jamaah, tapi nggak ngotot kayak gini kayak saya ini. Dia ngomongnya pelan-pelan, tek gitu. Akhirnya saya sama Abdurrahman menangis. Saya pikir saya itu kasihan sama mak, terus mak gimana gitu. Tapi ternyata ibu saya nggak begitu, nak. Kamu jangan membuat saya lemah. Kamu pikir saya begini ini nggak berat? Ya, saya itu sebenarnya berat, tapi saya melihat surga itu semua jadi ringan. Saudara jamaah ya, waktu wahyu pertama itu di depan mata saya, saudara jamaah, ada orang jamaah itu datang. Kilo Mbak Tin, saya beliin semongko, barangkali panas dalam. Saya itu di depannya ibu saya, iki lho tak tukokno semongko, barangkali panas dalam. Di wahyu dilokno ngoten, terus ada yang lewat, panas srengenge Mbak Tin iso ditahan wong akeh, nek panasi hati. Itu istrinya pengurus, saya masih ingat sekali, saudara. Tahu nggak, panasnya matahari masih bisa ditahan oleh semua orang, tapi panasnya hati segitunya, saudara jamaah. Ada yang ngomong, wah lambiran benih emas rek, ketok yanteng tapi hati ini panas. Ada yang datang ngomong, Mbak Tin, masalah sama itu Allah paring sama itu perempuan solihat, suaminya pengen wayu, dilamarin, diwayuin. Kalau saya, oh jangan kamu wayu, ngomong tok tak kablok Mbak Tin. Jadi pertamanya itu kayak apa namanya, pertamanya kayak menyanjung-nyanjung, terus belakangnya itu saudara, kalau saya nggak terima itu. Sejamaah, saya cerita ini ya bukan ngomongin apa
rahasia keluarga, tapi saya ceritakan pengalaman batin saya. Pengalaman saya melihat perjuangannya seorang istri untuk bisa masuk surga, menerima keadaan suaminya sampai seperti itu. Dan kita yang lihat nggak tahan, tapi beliau sendiri ngomong, kamu jangan melemahkan saya. Dan saya akhirnya bisa mendapatkan pelajaran hikmah sampai saya bisa share dengan bapak dan ibu-ibu di sini. Iki sing ngomong gak jani sapa to? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini menjadi istri yang solehat, bisa menerima suaminya apa adanya. Yang pengen dapat suami, mudah-mudahan paling dapat suami yang barokah, yang baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.